Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Minggu 17 April 2022. Kita bisa mengikuti kembali tutorial web untuk pertemuan yang ketiga. Nah, sesuai dengan program dan agenda yang sudah kita rencanakan bahwa hari ini kita akan diskusi kelompok, kita akan pemaparan materi per kelompok sesuai dengan yang sudah ditugaskan. Nah, paparannya nanti berkisar antara 5 hingga 10 menit. Yang dipaparkan adalah hasil dari pekerjaan infografis yang disertai dengan RPP. Oke, kita akan mulai sesi presentasi dulu ya, sebelum nanti ada penguatan dari saya ya. Presentasi saya mulai dari Pak Muhammad Ardinanda. Baik Pak, siapa? Oke, kelompoknya siapa saja Pak Ardinanda? Kelompok saya ada Ibu Wahyuni Bahara, Ibu Lucy Agustian, sama Ibu Desi Sapta. Baik, silakan disiapkan bahan presentasinya ya. Wah, Bu Desi Sapta ini apa nih? Gamer kan ini? Bukan, Pak. Ya. Bukan, Pak. Aku ada game over itu ya. Lagi di mana ini? Ada game overnya nih. Di rumah, Pak. Aksesorisnya game ini, kursinya termasuk kursi gamer juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terlebih dahulu kan nama kelompok kami yaitu ada Pak Muhammad Ardinanda, terus ada Ibu Lucy Agustian, ada Ibu Desi Sapta Juniarti, dan Wahyuni Bahara yaitu saya sendiri. Jadi kelompok kami akan memaparkan tentang media berbasis infografis yang melengkapi RPP yang telah kami buat. Adapun yang akan memaparkan yaitu Pak Muhammad Ardinanda. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Wahyuni Bahara atas kesempatannya kepada saya untuk memaparkan. Di sini langsung saja Pak ya, saya akan memaparkan pertama rencana pelaksanaan pembelajaran kami atau RPP kami itu untuk kelas 2 semester 1 dengan tema bermain di lingkunganku, subtema bermain di tempat wisata. Muatan terpadunya ada bahasa Indonesia dan PPKN. Berikut tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah melalui pengamatan siswa dapat menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dengan benar. Melalui diskusi siswa dapat membuat kesimpulan dalam bentuk teks tulis hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dengan benar. Yang ketiga, melalui pilih tebak gambar, siswa dapat mengidentifikasikan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan benar. Dan terakhir, melalui hasil identifikasi, siswa dapat menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Berikut deskripsi kegiatannya, saya lanjutkan saja. Nah, kegiatan inti kami ini adalah kami membahas tentang sifat-sifat benda atau macam-macam benda. Seperti yang kita ketahui, ada 3 jenis umum yang kita ketahui. Yang pertama itu benda cair, benda padat, kemudian gas. Nah, seperti inilah penjelasannya. Yang pertama, guru menunjukkan air mineral gelas, anak-anak ada banyak beragam benda di sekitar kita, dan pembahasan sebagainya. Nah, kemudian inti pertanyaan kegiatan adalah siapa yang tahu jenis-jenis benda yang akan memancing anak untuk mencari tahu apa saja sih jenis-jenis benda yang ada. Kemudian disuruh untuk mencari tahu ciri-ciri dari ketiga benda tersebut dan diberikan berbagai macam contohnya. Nah, seperti yang dibaca di sini di layar. Di dalam pembelajaran ini, seperti yang dijelaskan di atas, terdapat muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN, yang mana muatan bahasa Indonesia itu adalah membahas mencakupnya kepada presentasi anak-anak, karena di dalam pembelajaran ini kami memasukkan yang mana itu ada kerja kelompok. Jadi ketika kerja kelompok tentu anak-anak akan mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing, yang mana itu termasuk muatan bahasa Indonesia. Kemudian muatan PPKN akan dibahas ketika poin 14. Guru membuang air gelas mineral di depan kelas lalu mengajukan pertanyaan. Nah, apakah ibu boleh membuang sampah air mineral di kelas? Apa alasannya dan apakah kalian tahu aturan apa saja yang harus dipatuhi di sekolah? Nah, ketika materi ini maka
siswa tentu akan memahami tentang aturan-aturan yang berlaku di kelas, yang mana itu merujuk kepada muatan PPKN. Sampai di kegiatan penutup, menyimpulkan dengan diskusi mengenai kegiatan hari ini, serta dilakukan refleksi untuk menjawab pertanyaan apa saja yang telah dipelajari, bagaimana perasaan selama mengikuti pelajaran, dan hal yang paling disukai. Ya. Selanjutnya, ini refleksi dan penilaian. Nah, di sini ini anak dibagi per kelompok dan mereka akan mempelajari dan mengidentifikasi tiap-tiap benda. Nah, inilah infografis yang kami buat, Pak, yaitu jenis-jenis benda berdasarkan bentuk dan sifatnya, yaitu yang terbagi dalam 3 jenis, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Pengertiannya adalah benda cair adalah benda yang sifatnya dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang di tempatnya. Yang dalam artian seperti kita ketahui, ketika air kita taruh di dalam sebuah mangkok, maka dia akan membentuk mangkok tersebut. Begitu juga ketika taruh di dalam gelas, maka dia akan mengikuti gelas tersebut. Nah, kemudian benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat, yang mempunyai bentuk tertentu. Seperti yang kita ketahui, contohnya adalah mungkin laptop, termasuk benda padat, HP, pensil, dan sebagainya, yang tidak bisa dirubah bentuk kecuali dilakukan sebuah tindakan paksa, seperti misalnya pensil dipatahkan maka akan berubah bentuk. Nah, kemudian yang ketiga adalah benda gas, adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara, dalam suhu biasa tidak menjadi cair. Nah, gas ini sering ditemui di dalam gas LPG, kemudian tabung untuk survival, kayak gas-gas seperti itu. Kemudian yang apabila lebih dekat kepada anak, mungkin gas helium yang terdapat di dalam balon anak-anak seperti itu. Kemudian sifat-sifat benda cair. Sifatnya adalah bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian menempati ruang, jika benda cair tidak di dalam ruang atau wadah, maka dia akan mengalir atau meresap ke segala arah. Nah, ini maksudnya adalah benda cair akan mengisi bagian apapun. Seperti yang kita ketahui, benda cair selalu akan mencari celah-celah yang bisa diisinya. Semisalnya ketika kita buat di dalam gelas atau ember, kemudian gelas atau ember itu bocor, maka air tersebut akan mengalir melewati lubang bocor tersebut. Nah, yang ketiga adalah dapat melarutkan suatu zat tertentu. Seperti contoh ketika kita membuat kopi, tentu kita akan menuang serbuk kopi, kemudian kita tuangkan air, maka serbuk kopi tersebut akan hilang dan larut dengan air tersebut menjadi kopi. Kemudian benda padat. Nah, benda padat yang pertama adalah bentuk dan besarnya tetap. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa benda padat tidak bisa dirubah bentuknya kecuali dengan suatu usaha khusus seperti dipatahkan atau dipahat dan sebagainya. Kemudian benda padat mempunyai massa. Massa ini tidak dipengaruhi dengan gravitasi. Nah, massa ini adalah isian atau berat asli dari benda tersebut. Nah, massa ini jika kita memegang kedua batu, kita akan bisa merasakan mana yang berat dan ringan. Sebagai contoh, antara batu kecil dan batu besar tentu memiliki massa yang berbeda. Dan yang terakhir adalah tidak dapat dimanfaatkan, artinya benda tersebut keras dan sulit untuk ditekan karena memiliki kepadatan atau kerapatan molekul. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bertolak belakang dengan air yang jika ditempatkan di suatu tempat maka dia akan mengikuti, sedangkan untuk benda padat dia memiliki bentuk khusus yang tidak bisa diubah. Kemudian yang terakhir adalah benda gas. Di sini yang pertama, ia mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya, membuktikan benda gas ini saat meniup udara ke dalam balon maka balon akan membesar dan menekan lapisan karet balon. Bentuknya lebih seperti air, cuma jika air kan dia memenuhi tempat, jatuhnya ke bawah, sedangkan gas ini mengisi ruang-ruang di sekitarnya atau melayang lah bisa dikatakan. Kemudian yang kedua, ada di segala tempat. Gas memang tidak berwarna dan tidak terlihat, tetapi kita temukan di mana-mana. Sebagai contohnya, udara yang kita hisap saja bisa dikatakan termasuk ke dalam zat gas, karena kita tidak bisa melihat, tidak memiliki warna, tetapi kita bisa merasakan manfaatnya dari ada zat tersebut. Kemudian yang terakhir, menekan ke segala arah. Terlihat balon yang mengembang dari ukuran sebelumnya, membuktikan zat gas memiliki molekul yang bisa bergerak bebas. Ini kembali lagi seperti yang di atas, bahwa dia akan mengisi tempat-tempat yang kosong, seperti misalnya gas helium. Ketika kita tekankan ke dalam balon mainan anak-anak, maka balonnya akan membesar, membuktikan bahwa memang zat gas tersebut ada dan ia akan mengisi ruang-ruang kosong, seperti halnya sifat zat air tadi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sesuai infografis kami.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan, dan apabila ada salah penyampaian saya tadi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi hasil pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Muhammad Ardinanda. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami bersama. Selanjutnya kami akan membuka forum diskusi. Jika ada teman-teman atau Bapak, Ibu yang ingin bertanya kepada kami persilahkan. Baik, silakan teman-teman ada masukan, komentar atau saran atau pertanyaan ke kelompok ini. Oke, kalau belum ada coba saya dulu ya. Coba lihatkan di awal tadi di judul pertamanya tadi. Di subtema ini saya melihat ada bermain di tempat wisata ya. Kemudian tapi di tujuan pembelajaran tadi sekolah. Ini di mana letak keterkaitannya? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ardinanda. Di sini mungkin RPP-nya Pak ya, kalau kelas 2 itu kan terpadu Pak ya. Intinya kelas 2 itu kan sama-sama membaca. Iya. Jadi jadi RPP ini memang dia bermain di tempat wisata, cuma dia sama-sama membaca di subtemanya itu isinya memang seperti itu Pak. Mungkin kami terpadukan dengan kelas 2 itu diarahkan untuk membaca dulu. Sebaiknya memang disinkronkan. Kalau memang tadi subtemanya itu settingannya di tempat wisata, berarti ini benda kan intinya kan mengidentifikasi benda padat, cair, dan udara kan, dan benda-benda itu kan bisa ditemukan di tempat wisata kan. Ketika kita masuk warung ada kompor gas, ketika kita masuk warung di tempat wisata ada minuman, itu kan bisa dikaitkan ke sana gitu ya. Wacananya juga wacana yang terkait dengan wisata, sehingga di sini juga mengidentifikasi benda-benda padat atau cair yang ada di sana juga, sehingga sinkron antara tujuan dan subtemanya. Di bagian kegiatan inti itu infografisnya diletakkan di mana nih? Nomor 1 Pak, di sana tunjukkan ciri-ciri benda, bentuk, dan sifatnya. Oke ya, kurang lagi ke bawah. Oke, saya lihat ini infografisnya akan terdiri atas beberapa halaman ya. Jadi kalau ingin memenggal per halaman, maka jadikan ini satu kesatuan yang utuh. Ketika salah satu itu hilang masih ada memiliki makna. Katakanlah ya, halaman pertama ya. Halaman pertama ini menjelaskan tentang jenis-jenis benda, coba lihat. Kemudian yang kedua, halaman pengertian. Nah, sifat-sifat ini sebentar. Oke, sifat ini karena ini panjang, saya lihat yang kedua ini beda lagi ya, coba yang kedua. Oke. Sehingga ini kalau mau dipisah menjadi beberapa infografis, maka pemenggalannya harus yang pas gitu, yang kena ya. Jadi yang sifat itu tadi, coba yang di atas. Oke, sifat benda ini nanti bisa dihilangkan ya, artinya dihilangkan, dibuat di halaman yang kedua. Nah itu masukan dari saya ya, terkait pemenggalan atau pemisahan dari infografis, sehingga informasinya runtun dan nyampe dan komplit dalam satu halaman, serta keterkaitan antara tujuan spesifik dan subtema tadi. Baik ya, terima kasih buat kelompok Muhammad Ardinanda dan teman-teman. Silakan di close share screen-nya dan jangan lupa bisa untuk disempurnakan lagi dan dikirim ulang di LMS-nya ya. Selanjutnya saya akan panggil kelompok berikutnya adalah kelompok Bu Siti Kamila. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Ada saya sendiri Siti Kamila, kemudian Bella Nurul Azizah, Nurami Linda, dan Nurul Hatimah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatannya pada siang hari ini. Untuk kelompok kami akan mempresentasikan RPP dan infografis. Di sini RPP yang kami ambil adalah mata pelajaran IPA dan topik pembelajarannya adalah metamorfosis pada hewan. Di sini anggotanya ada terdiri dari Bella Nurul Azizah, Siti Kamila, Nurul Hatimah, dan saya sendiri Nur Amilinda. Yang di sini kami mengambil kelas 4 semester 2, tema cita-citaku, subtema hebatnya cita-citaku. Mata pelajaran IPA, topik metamorfosis pada hewan
alokasi waktu sekitar 35 menit. Oke, pertama, tujuan pembelajaran. Melalui percobaan dan diskusi, siswa dapat membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat menyebutkan siklus hidup beberapa makhluk hidup. 3. Melalui pengamatan gambar dan diskusi, siswa dapat mengaitkan siklus hidup makhluk hidup dengan upaya pelestariannya. B. Kegiatan pembelajaran atau model pembelajaran kooperatif. Fase pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi kepada siswa, melakukan pembukaan seperti biasa dan melakukan ice breaking untuk menyemangati anak-anak. Mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Alokasinya sekitar 5 menit. Fase kedua, menyajikan informasi. Siswa mendengarkan informasi dari guru tentang metamorfosis pada hewan. Siswa mengamati gambar yang diberikan oleh guru. Siswa diajak bertanya jawab tentang perbedaan metamorfosis. Siswa mengamati gambar yang berbeda dari sebelumnya, lalu menentukan yang mana metamorfosis sempurna dan mana metamorfosis tidak sempurna. Fase ketiga, mengorganisasi siswa ke dalam kelompok belajar. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Di dalam RPP ini, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing siswa terdiri dari 4 orang. Guru memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Siswa dan kelompoknya melakukan kegiatan sesuai dengan LKPD pada lembar kerja tersebut. Fase keempat, bimbingan kelompok belajar dan bekerja. Siswa berdiskusi bersama anggota melengkapi gambar metamorfosis. Siswa berdiskusi bersama anggotanya tentang perbedaan metamorfosis. Fase kelima, evaluasi. Siswa diminta melakukan presentasi tentang hasil kerjanya. Fase keenam, memberikan penghargaan. Bagi siswa yang berhasil melakukan presentasi dengan baik, akan diberikan reward ataupun penghargaannya. Lalu melakukan nyanyian lagu kupu-kupu untuk kembali menyemangati anak-anak. Dari fase kedua sampai fase keenam, diperlukan alokasi sekitar 25 menit. Kegiatan penutup. Guru dan siswa melakukan refleksi tentang pembelajaran yang telah berlangsung. Guru menarik kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah dipelajari. Guru memberikan umpan balik pada siswa berupa tugas. Alokasi sekitar 5 menit. C. Penilaian. Di sini ada penilaian tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lanjut, D. Alat, media, sumber. Alat yang digunakan ada gambar metamorfosis itu sendiri, kertas HVS, lem, dan LKPD. Media, gambar beberapa metamorfosis hewan. Sumber, buku siswa kelas 4, buku guru kelas 4, dan sumber lain yang relevan. Di sini kami memberikan lampiran lembar kerja peserta didik atau LKPD. Mata pelajaran yang diambil ada IPA, terdiri dari hari, tanggal, nama kelompok, dan anggota. Judul, metamorfosis hewan. Tujuan, di sini siswa diminta untuk melengkapi siklus metamorfosis, mengidentifikasi perbedaan metamorfosis. Alat dan bahan, ada berupa gambar metamorfosis, kertas HVS, lem. Petunjuk kerja. Petunjuk kerja gunanya memudahkan siswa untuk melakukan pekerjaan untuk mengisi LKPD. Di pertanyaan nomor 1, siswa diminta untuk melengkapi diagram. Siswa diminta untuk menggambarkan dan menuliskan nama metamorfosis tersebut. Di nomor 2, dari gambar di atas, siswa diminta menemukan perbedaan yang mana metamorfosis sempurna dan yang mana metamorfosis tidak sempurna. Nomor 3, siswa diminta untuk menggunting gambar dan menempelkannya sesuai dengan tempat yang ada di kolom di bawah. Rubrik penilaian keterampilan. Gunanya lampiran rubrik ini memudahkan untuk kita melakukan penilaian kepada lembar kerja siswa. Kriteria, ada kelengkapan informasi, keterbacaan diagram. Penilaiannya terdiri dari sangat baik, cukup, dan perlu pendamping. Oke, selanjutnya ada infografis yang akan
dijelaskan oleh Nurul Hatimah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis hewan. Pengertian metamorfosis pada hewan. Metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur setelah kelahiran atau penetasan selama masa pertumbuhan. Metamorfosis terbagi menjadi dua. Nah, di sini masih ada metamorfosis sempurna. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang dialami oleh hewan yang saat lahir berbeda sekali bentuknya dengan hewan dewasa. Kemudian, perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase telur. Setelah fase telur sudah dilewati, maka fase selanjutnya yakni fase larva. Setelah fase larva akan menghasilkan fase pupa. Fase terakhir dari metamorfosis sempurna adalah fase imoga atau dewasa. Contoh, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, katak, lebah, lalat, dan lain-lain. Kemudian, metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang dialami oleh hewan yang saat lahir tidak terlalu berbeda bentuknya dengan hewan dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna hanya melewati tahapan yang hampir sama. Tahapan-tahapan itu dimulai dari hewan bertelur, kemudian menjadi nifa. Kemudian nifa ini akan tumbuh menjadi dewasa atau imago. Metamorfosis tidak sempurna dikenal dengan sebutan homimetabola. Contohnya, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoa, jangkrik, capung, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain perubahan bentuk tubuh antara fase nifa dan fase imoga kelihatan tidak mencolok. Dan hanya terdapat beberapa sedikit perbedaan. Tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Meskipun hewan tersebut mengalami metamorfosis yang sama, tapi jangka waktu yang setiap fase yang dilalui berbeda-beda. Ada yang ketika menjadi telur hanya beberapa hari, ada juga yang sampai berminggu-minggu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh metamorfosis. Berikut adalah contoh-contoh metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna pada hewan. 1. Kupu-kupu. Kupu-kupu di situ bisa kita lihat di gambarnya. Dia akan menjadi telur, kemudian menjadi ulat dewasa, kemudian menjadi kepompong, kemudian dia akan terbang menjadi kupu-kupu yang cantik. Kemudian ada katak. Di situ mau hampir sama saja dengan hewan-hewan yang lainnya, pasti dia akan mengalami bertelur dulu baru menjadi dewasa. Begitupun seterusnya. Teman-teman bisa melihat sendiri contoh yang sudah kami lampirkan seperti contohnya lebah, kecoa, capung, semuanya sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nurul Hatimah yang telah menjelaskan tentang infografis. Selanjutnya boleh dari teman-teman ataupun dari Bapak, mungkin ada yang ingin masukkan saran atau pertanyaan, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kelompok Nurul Hatimah dan teman-teman. Bisa dibuka di bagian RPP, di bagian kegiatan inti. Nah, ini bagian penutup. Di bagian penutup ini kalau kita melihat paradigma baru di dalam pembelajaran, maka yang dulunya berpusat pada guru atau teacher centris berpindah ke menjadi student centris. Oleh karena itu, di dalam merumuskan RPP juga harus mencerminkan itu. Terutama misalnya ini di bagian kegiatan penutup di halaman di poin 2 ini ya, guru menarik kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, ini kalimatnya bisa dirubah. Guru bersama siswa gitu kan, guru bersama siswa menarik kesimpulan ya. Oke,
Kalau dari infografis yang terlihat sini saya dapat banget ini ya. Jadi bagaimana proses metamorfosis yang sempurna ini ya. Ini yang sempurna kan ya, betul ya? Gabung Pak yang nggak sempurna yang mana? Mohon maaf Pak, yang sempurna ada kupu-kupu, katak, dan lidah. Kecoa dan apa tuh paling bawah itu tidak sempurna. Jadi yang sempurna dari 1 sampai 3. Ya, ini berarti untuk infografis masukan saya bisa dibuat 2 halaman sih. Contoh infografis yang sempurna, kemudian infografis yang sempurna. Kalau bagian ini lebih pas, ini kesimpulan ini ya, rangkuman. Jadi dari kalimat yang panjang untuk membuat sebuah infografis. Seperti itu masukan dari saya ya. Oke, terima kasih atas masukan dan yang lainnya. Kurang lebihnya kami dari kelompok kami mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Presentasi berikutnya Ibu Ekawati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Eko Tulus Saputro, kemudian saya Ekawati. Di sini RPP rencana pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan kelas 1 semester 1, tema 1 diriku, subtema 1 aku dan teman baru, pembelajaran 1 mata pembelajaran PJOK, alokasi waktu 1 kali pertemuan. Kompetensi dasar dan indikator, mengetahui konsep gerak dasar lokomotor sesuai dengan dimensi anggota tubuh yang digunakan, arah, ruang gerak, hubungan, dan usaha dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau permainan tradisional. Mempraktikkan pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan dimensi anggota tubuh yang digunakan, arah, ruang gerak, hubungan, dan usaha dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Indikator, mengidentifikasi gerakan berjalan, berlari sebagai gerak lokomotor, melakukan gerakan berjalan dengan baik, melakukan gerakan berlari dengan baik. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti permainan gerak berpindah tempat, siswa dapat memperkenalkan diri dan menyebutkan nama panggilan secara benar. Yang kedua, dengan melakukan permainan, siswa dapat menyebutkan nama lengkap dengan benar. Materi pembelajaran, perkenalan diri, peraturan permainan, perkenalan diri, gerakan berjalan dan berlari. Metode pembelajaran, permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Tujuan pembelajaran, kegiatan 1, pendahuluan, guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran. Menginformasikan tema yang akan diajarkan yaitu tentang aku dan teman baru. Gerakan menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Inti, teman baru, pada awal pembelajaran guru memperkenalkan diri. Siswa difasilitasi untuk mengajukan pertanyaan. Siswa menyimak penjelasan guru. Tahap permainan, melakukan gerak jalan di tempat. Melakukan gerak berjalan variasi ke depan dan ke belakang. Ke samping, ke kiri, atau ke kanan. Melakukan permainan ular naga. Siswa dibagi menjadi kelompok putra dan putri untuk melakukan permainan ular naga. Siswa melakukan aktivitas. Guru dapat berkeliling untuk memberikan penguatan pikiran, dapat dinilai dengan rubrik. Siswa kembali diingatkan pada kegiatan di awal. Siswa diajak untuk saling perkenalan melalui sebuah permainan. Permainan dimulai dari guru dengan memperkenalkan diri. Kegiatannya kemudian melempar bola dan salah satu siswa siswa yang berhasil menangkap bola harus menyebutkan nama lengkap. Kegiatan ditutup dengan diskusi. Setelah diskusi,
Setelah diskusi tentang pentingnya saling mengenal, guru menjelaskan bahwa untuk dapat mengenal nama teman, kita bisa menggunakan kartu nama. Penutup, bersama-sama siswa membuat kesimpulan, rangkuman hasil belajar selama sehari. Bertanya jawab tentang materi yang dipelajari. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat. Melakukan penilaian hasil belajar. Mengajak semua cooling down, serta siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Sumber alat dan media pembelajaran. Buku siswa, bola plastik atau bola dari kertas, kemudian bilah, peluit, dan stopwatch. Penilaian pembelajaran, penilaian pembelajaran yaitu penilaian pengetahuan secara tertulis atau lembar kerja. Penilaian pengetahuan yang pertama kriterianya kemampuan memperkenalkan diri, kemudian kemampuan menjalankan peraturan pada permainan, kemudian kemampuan melakukan gerak lempar dan menangkap. Pak Eko, kita berbagi apa untuk penjelasan gerakan secara infografisnya, Pak? Oh iya. Kita yang nge-share-nya ya? Iya, sebentar Pak, sebentar. PJOK gerakan lokomotorik untuk kelas 1 SD disusun oleh Eko Tulus Saputra dan Egawati. Pertama, gerakan dasar berjalan. 1. Tangan diam, kaki bergantian maju ke depan tanpa merubah tempat atau jalan di tempat. Kedua, tangan bergerak di ayun bergantian, kaki melangkah ke depan bergantian dan meninggalkan tempat atau berjalan. Gerakan kedua, permainan luar naga. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menjadikan gerbang dan kelompok kedua membuat barisan memanjang dari depan ke belakang. Setiap pemain memegang pundak pemain yang di depannya. Ketiga, lempar tangkap bola. 1. Badan harus tegak. 2. Bola yang dilempar akan dipegang dengan cara menggunakan tangan kanan. 3. Tangan akan dilakukan mengangkat dan dilakukan penarikan ke belakang. 4. Selanjutnya bola akan dilakukan pelemparan ke bagian depan. Cukup sekian tentang gerak motorik. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya. Untuk teman-teman, kami minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dan untuk Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberikan beberapa masukan. Yang pertama, yang sedang terbuka aja, enggak apa-apa. Yang infografis boleh dibuka infografisnya, boleh juga yang RPP-nya dulu ya, oke. Oke, saya mau tanya infografis tadi, kalau RPP-nya sudah saya lihat sudah RPP sudah yang student centers tadi ya, sudah mengajak siswa bersama-sama membuat kesimpulan. Nah, saya mau tahu infografis tadi diletakkan di bagian mana dari RPP ini? Ini Pak, melakukan gerak jalan di tempat, melakukan berjalan variasi ke depan ke belakang, ke kiri ke kanan, melakukan permainan luar naga. Oke. Dengan memperlihatkan infografis tadi, apakah siswa sudah merasa jelas dengan gambar tadi apa yang harus dilakukan? Ya, saya kira belum jelas Pak, soalnya saya kemarin mencari di Canva itu permainan luar naga itu yang muncul gambar naga aja, nggak ada anak bermain, itu nggak ada Pak. Makanya saya download cuma gambar ular itu aja. Oke, jadi apa konten yang ada di Canva jangan dijadikan patokan kita, jangan mati terkungkung di situ. Kita bisa mengambil gambar-gambar dari luar. Ya, bisa mengambil gambar-gambar dari luar yang ditambahkan ke Canva. Saya sendiri tadi dengan melihat infografis juga belum tahu apa yang harus saya lakukan karena gambarnya
kurang representatif gitu kan untuk apa Ya. yang harus dilakukan anak-anak itu saya apalagi anak-anak kan. Ya. Nah, setiap media itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya tadi anak-anak bisa melakukan sesuatu, kalau itu dengan gambar maka gambarnya harus perinci. Gambar anak yang sedang memegang pundak temannya, gambar anak-anak yang sedang ada di gerbang itu jelas. Nah, untuk kegiatan ini mungkin bisa menggunakan media video ya, video kan ada itu ya, apa itu gerakan apa yang harus dilakukan itu lebih kompleks. Ya. Nah, atau media peragaan, demonstrasi langsung ya, media demonstrasi langsung. Kalau misalnya anak-anak bisa menirukan itu kan, tapi kalau dengan ini tadi coba dibuka di infografisnya. Jadi di infografisnya ini anak-anak masih bingung ini, tangan kiri bergantian maju ke depan tanpa merubah tempat di jalan di tempat ini. Agak bingung dengan ini karena gambarnya tadi kurang kompleks gitu kan. Apalagi di bagian permainan ular tangga ini ya. Nah ular tangga ini satu kelompok pertama menjadi gerbang. Nah, menjadi gerbang itu mereka harus ngapain gitu kan, berdiri kan, berdiri di kelas atau berdiri di lapangan atau gimana gitu ya. Ya. Membuat barisan. Jadi media infografis ini masih kurang informatif. Untuk bisa dijelaskan ke anak-anak apa yang harus dilakukan gitu ya. Bila perlu ini dibagi menjadi halaman-halaman yang terpisah. Oh iya, Pak. Iya, katakanlah untuk permainan ular tangga ini satu infografis sendiri. Permainan ular tangga. Nah, nanti di situ gambarnya lengkap. Oh, ini kelompok A menjadi pintu gerbang, kelompok B ini ya. Kelompok ini nanti memegang pundak pemain depan. Ini satu infografis tersendiri. Termasuk melempar bola ini juga satu infografis sendiri, tekniknya bagaimana. Seperti itu ya. Selain bisa digunakan media peragaan langsung oleh gurunya ya, peragaan langsung oleh gurunya juga diperkuat dengan media infografis. Mungkin dengan media infografis tanpa diperagaan gurunya pun bisa gitu. Tanpa video pun dengan infografis itu bagaimana supaya bisa, maka di infografis gambarnya harus lebih jelas, lebih terperinci gitu apa yang harus dilakukan. Ya seperti itu masukan dari saya. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan. Oke, terima kasih untuk kelompok Pak Eko. Tulisan teman-teman masih bisa diperbaiki dan dikirim ulang ke LMS-nya. Iya, Pak. Kemudian ada kelompoknya Bu Jihan, ada Bu Jihan? Fadila? Iya, hadir Pak. Ada kelompoknya dengan siapa aja nih? Sama Ramdhani, sama Dewi Yanti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ramdhani, Dewi Yanti, dan saya sendiri Jan Fadila. Di sini kami membuat RP dengan mata pelajaran penjas kelas 1 semester 1. Materinya mengenai gerak dasar lokomotor, alokasi waktu 1 hari. Selanjutnya RPP-nya akan dijelaskan oleh Ramdhani. Silakan. Maaf Bu Jihan, dijelasinnya kepada Ibu Dewi Yanti. Ya, mohon maaf. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dewi Yanti. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, tujuan pembelajaran dengan mengamati contoh gerak dasar lokomotor. Lewat video pembelajaran, siswa dapat memahami manfaat gerak dasar lokomotor. Kemudian, dengan mengamati video pembelajaran gerak dasar lokomotor yang diberikan oleh guru lewat media penjelasan, siswa dapat mempraktekkan cara gerak lokomotor dengan benar. Adapun juga langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yaitu siswa diberikan waktu untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, guru menjelaskan tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran. Kemudian kegiatan inti, pertama mengamati, guru memperlihatkan video pembelajaran di YouTube gerakan lokomotor.
Kemudian siswa menyimak video pembelajaran dari video tersebut didampingi guru. Lalu siswa mencoba. Yang pertama, siswa melakukan pemanasan sebelum mempraktekkan gerakan berjalan ke depan. Kedua, siswa mempraktekkan gerakan berjalan. Ketiga, siswa mempraktekkan gerakan berlari. Keempat, siswa mempraktekkan gerakan berjingkat. Kelima, siswa mempraktekkan gerakan meloncat. Keenam, siswa mempraktekkan gerakan melompat. Ketujuh, siswa mempraktekkan gerakan menderap. Kedelapan, siswa mempraktekkan gerakan merayap. Kesembilan, siswa mempraktekkan gerakan memanjat. Dan ke-10, siswa mempraktekkan gerakan rolling. Selanjutnya, siswa juga mempraktekkan gerakan lokomotor dilakukan 2-3 kali. Dan juga kegiatan penutup, yang pertama guru memberikan tugas praktek gerak dasar lokomotor, yang kedua pembelajaran ditutup dengan ucapan salam dan doa. Sekian dari saya. Ya, baiklah. Terima kasih, Mbak Dewianti. Selanjutnya, infografis akan dijelaskan oleh Pak Ramdhani. Baiklah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramdhani. Saya di sini akan menjelaskan infografis dari kelompok kami, yaitu pengertian lokomotor dan apa saja gerakan lokomotor, beserta pengertiannya. Lokomotor adalah sebuah gerak tubuh dengan posisi dapat berpindah-pindah dari suatu posisi tempat ke tempat posisi lain yang terdiri dari gerak dasar. Jadi, dalam gerak individu ini harus diharuskan untuk memindahkan tubuh dari posisi A ke posisi B. Saat berpindah, tubuh akan terangkat dan diproyeksikan ke atas untuk menuju ke posisi kedua. Apa saja gerakan lokomotor, yaitu berupa berjalan. Contoh gerak lokomotor yang pertama adalah berjalan. Berjalan adalah gerakan memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua ada berlari, merupakan salah satu gerakan memindahkan tubuh dari tempat satu ke tempat lainnya dengan teknik pergantian langkah dalam keadaan tubuh melayang di udara. Berikutnya, berjingkat. Gerak berjingkat atau gerak memindahkan tubuh dari tempat satu ke tempat lainnya dengan menggunakan satu kaki untuk menumpu dan mendarat. Meloncat merupakan salah satu jenis gerak keterampilan memproyeksikan tubuh dan biasa melibatkan gerak menolak dan mendarat menggunakan kedua kaki. Melompat, gerakan menolak dan menyerap kekuatan dengan mendarat menggunakan satu kaki. Kemudian ada menderap, merupakan aktivitas gerak berjalan yang dipadukan dengan lompat arah bisa ke depan maupun ke belakang. Merayap dapat diartikan sebagai gerak memindahkan tubuh dari tempat A ke tempat B dengan posisi tubuh telungkup di atas permukaan. Kemudian memanjat, gerakan memindahkan tubuh ke atas atau ke bawah menggunakan kedua kaki dan tangan. Dan yang terakhir adalah rolling. Gerakan berputar tanpa berhenti di sepanjang permukaan. Gerakan ini bisa dilakukan dengan arah ke depan dan ke belakang atau arah ke samping. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya alihkan kembali ke moderator. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa kami jelaskan. Siapa tahu ada masukan atau pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Bisa ditampilkan lagi infografisnya ya? Ya, bisa Pak. Ya, seperti yang sudah pernah saya katakan bahwa media berbasis infografis ini adalah sebuah media visual, media cetak kalau di kelas ya. Coba nah, saya tidak melihat infografis ini digunakan di dalam RPP Anda. Betul, tidak ada kan?
Sebenarnya ada Pak di kegiatan intinya. Gimana? Tadi Anda meminta siswa untuk menonton video kan? Bukan Oh iya, untuk melihat ini. iya benar Pak. Nah, jadi kita jangan memaksakan media apa yang berbeda. Kalau misalnya untuk kegiatan gerak lokomotif ini sangat kurang tepat kalau menggunakan infografis, ya silakan menggunakan media video. Memang menurut saya memang media video lebih tepat untuk digunakan untuk materi gerak lokomotor ini. Lihat di tutorialnya Pak, agak rumit buat. Agak rumit ya, lebih simpel dengan video kan. Iya. Oleh karena itu yang sangat mungkin adalah mengubah RPP topik yang lain deh gitu kan. RPP topik yang lain yang kemungkinan infografisnya nggak rumit dibuat seperti tadi metamorfosis, ya gambar-gambar bisa diambil gitu kan. Nah ini masukan saya terkait kelompoknya Pak Ramdhani. Oke, saya rasa itu ya. Saya rasa itu nanti bisa diperbaiki lagi RPP yang berbeda dengan infografis yang lebih banyak komponen gambarnya. Saya akan memberikan penguatan ya. Ini di stop screen dulu. Nah hari ini kita berfokus pada media dalam bentuk visual. Jadi kalau kita kelompokkan media itu ada media audio, kemudian ada media visual, ada media audio visual. Yang kita bahas hari ini berfokus pada media visual. Nah, media visual itu bisa dalam bentuk media display dan bentuk media realia. Yang teman-teman buat tadi media dalam bentuk display ya. Media dalam bentuk display yang lain bisa papan tulis. Media tadi bisa ditempel di papan tulis juga bisa ya. Kemudian bisa di papan buletin sekolah, papan magnetik, kemudian papan lembar balik, dan papan rekat seperti ini ya. Ini media-media dalam bentuk display. Nah, di dalam pengembangannya, maka kita perlu memperhatikan faktor-faktor dan prinsip-prinsip yang ada. Dari gagasan, maka kita akan melihat karakteristik siswanya ini apa nih. Siswa cenderung auditory, visual, atau kinestetik. Kalau cenderung auditory, bisa berbasis rekaman audio. Kalau cenderung visual, ya dengan tadi, grafik-grafik tadi, termasuk video. Kalau misalnya cenderungnya itu kinestetik, boleh langsung peragaan langsung. Gurunya langsung memperagakan gerakannya. Kemudian di dalam mengembangkan media grafis, juga dilihat tata letaknya ya. Tata letaknya atau layout. Layoutnya harus yang sedemikian rupa menarik, jangan dipenuhi dengan huruf, kata-kata, dan kalimat. Seperti koran, seperti itu bukan ya. Jadi infografis perbanyak gambar, dibantu sedikit kata-kata untuk memperjelas gambar. Kemudian di dalam mengembangkan juga dilihat tujuan pembelajaran. Ya, kalau tujuan pembelajarannya siswa bisa melakukan gerak lokomotif tadi, ya, maka gambar step by step gerakan itu ditampilkan di dalam gambar tersebut. Nah, ketika itu rumit dengan gambar, ya video juga lebih bagus. Juga materi utamanya ya, materi utama juga ini perlu diperhatikan. Di antara beberapa materi tambahan tadi yang pengenalan diri, ya, kemudian ada gerak otomotif ya, yang menjadi utamanya tadi apa siswa bisa menirukan gerakan tadi, maka jenis medianya juga harus dipilih yang tepat sehingga efektif dan efisien ya. Efektif dalam artian betul-betul kena sasaran ya. Kemudian yang efisien itu nggak memerlukan usaha yang banyak. Kalau untuk membuat media gerak lokomotif tadi nampaknya usahanya banyak itu ya, harus mencari gambar yang runtun itu setiap gerakan sehingga anak-anak bisa menirukan, tapi lebih pas dengan video ya, usahanya nggak terlalu banyak, kita melakukan gerakan direkam seperti itu. Nah, fungsinya apa saja di dalam kita membuat media, kan sudah dibahas di sebelumnya, maka bahwa media ini digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa ya. Kemudian akan pembelajaran sesuai dengan konteksnya. Kemudian menanamkan kebiasaan serta yang fungsi yang lainnya ada dekorasi. Nah, jadi infografis yang sudah gambar-gambarnya tadi teman-teman buat itu bisa dijadikan dekorasi.
tidak hanya digunakan pada mata pelajaran itu saja, boleh jadi digunakan sebagai dekorasi kelas, tempel di kelas, tempel di ruang ini, tempel di sudut ini, gitu kan. Jadi selain berfungsi sebagai sumber informasi pembelajaran, juga fungsi dekorasi, sehingga perlu diperbanyak gambar tadi. Nah, tentunya pemanfaatannya agak sedikit berbeda dari berbagai jenis media display. Jadi ya ada papan tulis, ya ada papan pameran, ada poster, ya gambar, video, serta diagram. Ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan daripada media tersebut. Nah, oleh karena itu perlu strategi di dalam pemanfaatannya, ya. Misalnya kalau media tersebut dalam bentuk infografis, supaya terlihat terus anak-anak, letakkan di tempat-tempat yang strategis, yang sering dilewati ya anak-anak. Mungkin lorong, ya lorong menuju kelas tertentu, lorong menuju fasilitas tertentu, lorong menuju kantin, menuju perpustakaan, atau diletakkan di perpustakaan itu sendiri, atau diletakkan di kantin kalau itu infografisnya berupa tata cara, misalnya protokol kesehatan, tata cara menjaga kesehatan, ya buat infografis tentang itu tempel di kantin. Nah, pokoknya kemudian ada unsur menarik perhatian. Untuk bisa menarik perhatian perlu diperbanyak gambar memang, ya. Kalau tulisan-tulisan ini orang enggan baca ini, ya, kalau banyak tulisannya. Dengan gambar itu memproyeksikan atau menggantikan 1000 kata. Juga bisa benda-benda asli, ya, jika ada, ya. Kemudian bisa juga infografisnya nanti ada kalimat-kalimat pertanyaan yang memancing, misalkan sudah rapikah Anda, ya, atau mungkin apakah Anda sudah datang tepat waktu, misalnya terkait dengan pesan-pesan kedisiplinan, bisa itu dibuat infografis dalam bentuk pancingan-pancingan pertanyaan, ya. Juga terkait dengan daya tahan media tersebut. Kalau itu diletakkan di area yang outdoor, yang kena panas, hujan, nah perlu juga nanti alat-alat pelindung lain sehingga media infografis kita bisa bertahan lama. Nah, juga tadi sudah beberapa teman sudah membuat infografis yang informatif seperti ini, ya. Jadi informatif ini ada gambarnya menarik, juga ada informasinya yang jelas. Contoh seperti ini. Ini bagian kelopak itu di sini, bakal biji di sini dan seterusnya. Dan ini juga bisa ditempel menjadi dekorasi, ya, dengan figura yang bagus dan menawan. Di dalam infografis juga perlu ditambahkan juga jika digunakan terkait diagram, ya. Diagram untuk kelas atas dan kelas bawah tentunya agak beda kemasannya. Kelas rendah misalnya untuk menunjukkan misalnya jumlah jenis kelamin siswa yang jenis kelamin laki-laki dan perempuan, ya, mungkin dengan gambar-gambar seperti ini. Kalau di kelas tinggi boleh dengan garis-garis grafik yang agak sedikit abstrak juga bisa. Nah, tentunya di dalam pemanfaatan media, ya, terutama yang media visual tadi, yang hari ini kita berfokus ke media infografis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan tujuan, ya. Misalnya katakanlah tujuannya ini untuk menarik perhatian siswa, maka perlu ada gambar atau diagram yang berwarna dan yang menarik. Contohnya seperti ini. Ini ada gambar yang berwarna menarik, ya, sungai dengan ayam yang sedang mau menyeberang. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian siswa. Mungkin kita nanti akan membahas topik tentang mengenal binatang ternak atau apa, mengenal pernapasan binatang atau apa gitu, ya. Dibuat ilustrasi yang menarik. Kalau misalnya infografis tersebut digunakan untuk mempengaruhi emosi, untuk mempengaruhi sikap, maka perlu foto-foto yang menggugah juga. Contoh seperti ini, anak dengan penuh semangat perjuangannya bisa belajar di mana saja. Tak peduli itu di atas gunung, di atas bukit, di hamparan sawah. Jika semangatnya tinggi, ya, semangat juangan tinggi, bisa belajar. Bisa juga dalam bentuk lain, ya, kita buat infografis seorang anak yang sedang nyebrang sungai. Untuk menuju sekolah harus nyebrang sungai, dia harus memegang baju-baju dan seragamnya, kemudian dia berenang untuk mencapai ke sekolah tersebut. Setelah di seberang sungai dia pakai baju sekolah sehingga sampai ke sekolah. Nah,
media-media poster infografis seperti itu juga bisa ya digunakan untuk mempengaruhi emosi dan sikap siswa supaya dia lebih bersemangat di dalam belajar. Contoh lain misalnya media tersebut digunakan untuk memperdalam pengetahuan suatu konsep tertentu, pelajaran tentang mengenal gajah, maka dibuat ya yang agak kombinasi gitu ya. Ini gajah sebuah binatang yang berukuran besar dengan punya hidung panjang atau belalai, kemudian dia bisa dilatih main sepak bola dan seterusnya. Nah, ilustrasinya harus mengena. Begitu juga ketika media tersebut digunakan untuk dipelajari secara mandiri, ya gambarnya harus lebih detail ya, ditambahkan kalimat-kalimat yang lebih memperjelas isi gambar. Misalnya dalam contoh ini, mungkin ini menjelaskan tentang tanaman kacang tanah, cara mengelola dan memelihara serta pemanfaatannya, ditambahkan kata-kata juga. Ini digunakan untuk belajar secara mandiri. Tapi kalau misalnya sebagai alat bantu di kelas, ini nggak perlu banyak kalimat yang panjang seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, yang perlu juga harus diperhatikan adalah keindahan. Nah, berbicara tentang keindahan, maka ini ada unsur desain grafis yang harus diperhatikan. Ya, di dalam membuat media ada dua hal pokok. Yang pertama adalah esensi materi itu sendiri, yang kedua adalah estetika. Estetika terkait dengan keindahan dari sisi desain grafisnya. Maka di dalam mendesain media diperlukan beberapa prinsip. Prinsip yang pertama adalah kesederhanaan, ya, tidak terlalu rumit ya. Gunakan desain yang sederhana, tidak terlalu detail ya, karena akan menyulitkan konsep utama kalau terlalu detail seperti itu ya. Kemudian kesatuan, keterkaitan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain dalam satu lembar itu saling mendukung. Dan ada penekanan atau stressing, informasi utamanya yang mana yang akan disampaikan, informasi pendukungnya yang mana. Yang menjadi penekanan itu biasanya diberikan ukuran yang lebih besar. Ketika dia berupa kalimat atau huruf, maka hurufnya lebih gede, kemudian penjelasannya kecil-kecil. Kemudian begitu juga gambar ya, gambar mana yang menjadi gambar utama dan gambar penunjang. Juga prinsip keseimbangan. Nah, di sini terkait dengan tata letak, simetrisitas ya. Apakah nanti dibuat simetris ya, tengah-tengah, kiri kanan sama, atau informal asimetris, itu bisa-bisa saja. Yang penting di situ unsur keseimbangan dalam artian dalam satu kanvas lembar media tersebut jangan terlalu kosong ya, juga jangan terlalu rame. Bagian ini full, bagian ini kosong. Nah, ini perlu ada keseimbangan dari segi penempatan objeknya. Nah, selain media dalam bentuk visual ya, selain media visual dalam bentuk gambar atau tadi infografis ya, juga ada media yang lain yang kita sebut dengan realia, yaitu benda-benda yang ada di sekitar kita, benda-benda nyata. Kalau kita ingin mengajarkan misalnya tentang bahasa Inggris atau mengenal buah, tidak bisa membawa buah sesungguhnya, boleh buah replika yang terbuat dari plastik, yang terbuat dari kayu dan lain-lain. Ini adalah media untuk benda-benda nyata ya. Jadi di dalam memanfaatkan media juga harus dievaluasi. Oh, ternyata media yang saya buat tadi untuk tujuan ini nggak pas ini gitu ya. Untuk tujuan tadi supaya anak bisa menirukan gerak lokomotif, gerak lokomotor tadi ternyata lebih pas saya menggunakan media video, ya sudah nanti kedepannya diganti media video. Ya, juga terkait dengan cara, jadi perlu dievaluasi dalam menggunakan media, sesuaikan dengan tujuannya, dengan media apa, untuk tujuan apa itu harus disesuaikan juga. Itu saja ya penekanan saya untuk materi kita hari ini ya. Nanti teman-teman yang belum tampil bisa menyempurnakan tugasnya ya dari sisi RPP maupun media infografisnya. Demikian juga teman-teman yang sudah tadi presentasi, silakan diperbaiki ya dan dikirim ulang LMS-nya. Itu saja untuk penekanan dan diskusi kita pada hari ini terkait dengan media berbasis visual dalam bentuk display maupun realia. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi ini? Mau tanya, Pak? Iya, monggo silakan. Kalau di Canva itu mau mengambil gambar dari luar
yang ada di Canva itu nggak apa, bisa Pak ya? Iya, sangat bisa. Sangat bisa dengan cara unggah media. Oh, enggak, ya. Cara unggah media. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain ada? Baik, kalau tidak ada, kita simpulkan hari ini bahwa pemanfaatan media itu perlu memperhatikan beberapa hal, terutama terkait dengan tujuan yang hendak dicapai dan karakteristik siswa. Media tertentu boleh jadi cocok dengan tujuan ini, juga tidak cocok dengan tujuan ini. Oleh karena itu kita harus bijak dalam menganalisis dan memilih media. Oke, saya rasa itu untuk sesi pertemuan hari ini. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.